Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, selain mengisahkan tokoh-tokoh solehan dan suci dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tokoh-tokoh yang buruk lagi durhaka, agar kita senantiasa mengambil hikmah dan pelajaran dan menghindari perbuatan tercela. Ada 3 perempuan durhaka yang dikisahkan dalam Al-Quran. Mereka adalah 1. Wahilah. Wahilah merupakan istri Nabi Nuh alaihissalam. Nama Wahilah disebut dalam tafsir Jalalain. Namun ada pula riwayat lain yang mengatakan bahwa namanya Wafilah. Menurut sejumlah riwayat, Nabi Nuh diutus menjadi Rasul 10 abad setelah Nabi Adam alaihissalam. Dialah manusia pertama yang membuat kapal untuk berlayar. Nabi Nuh alaihissalam merupakan utusan Allah yang taat dan soleh. Namun hal itu tidak menjamin istrinya menjadi orang yang taat pula. Wahilah memang menunjukkan keimanannya di depan Nabi Nuh alaihissalam. Namun di belakangnya, ia justru kufur kepada Allah dan utusannya. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa istrinya menyebarkan kabar kepada orang-orang bahwa suaminya adalah orang gila. Selain itu, Wahilah juga seringkali menyebarkan rahasia suaminya. Al-Quran menyebutkannya sebagai pengkhianat dan telah menetapkan sebagai ahli neraka. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 66. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun lamanya. Tetapi di antara umatnya hanya sedikit saja yang beriman. Dalam posisi seperti ini, seorang istri seharusnya mendukung dan menguatkan suaminya saat mendapat berbagai tekanan dari kaumnya. Namun Wahilah justru mengkhianatinya. 2. Wa'ilah. Selain Wahilah, ada pula Wa'ilah, istri Nabi Lut alaihissalam, Nabi yang diutus kepada kaum Sodom. Sodom adalah kaum yang rusak moralnya. Mereka mempopulerkan perilaku homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Nabi Lut selalu menasihati dan mengajak kaumnya agar meninggalkan homoseksual. Ia bahkan menawarkan mereka untuk menikahi putri-putrinya. Namun mereka sama sekali tak tertarik pada putri-putri Nabi Lut. Mereka mengabaikan ucapan Nabi Lut alaihissalam dan justru mengancamnya. Di tengah perlakuan buruk kaum Sodom pada Nabi Lut alaihissalam, Wa'ilah justru mengkhianatinya. Bukannya membela dan mendukung dakwah suaminya, ia justru bersekutu dengan kaum Nabi Lut alaihissalam demi mendapatkan harta. Dalam tafsir Jalalain, disebutkan bahwa Wa'ilah senantiasa mengabarkan kaum Nabi Lut alaihissalam tentang tamu-tamu pria yang datang mengunjungi Nabi Lut alaihissalam. Rumah Nabi Lut memang seringkali didatangi banyak tamu, tidak terkecuali malaikat yang berwujud laki-laki tampan. Apabila tamu-tamu itu datang di malam hari, maka Wa'ilah memberi kabar dengan cara menyalakan api, dan apabila mereka datang di siang hari, Wa'ilah akan mengabarkannya melalui kepulan asap. 3. Ummu Jamil binti Harb. Nama aslinya adalah Arwa binti Harb. Ia adalah saudari kandung Abu Sufyan bin Harb dan istri Abu Lahab. Berbeda dengan Wahilah dan Wa'ilah yang kedua suaminya beriman. Suami Ummu Jamil merupakan laki-laki zalim yang begitu menentang Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil memang patuh kepada suaminya, namun sayang, kepatuhan itu justru pada keburukan dan kezaliman. Kisah tentang Ummu Jamil dan suaminya ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Lahab. Ummu Jamil disebut sebagai perumpamaan pembawa kayu bakar atau Hamlatul Khatab. Ungkapan ini dalam bahasa Arab merupakan kiasan yang artinya penyebar fitnah. Dikisahkan pada malam hari Ummul Jamil sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW. Juga di atas pintu rumah beliau. Dia juga sering menyebarkan kebohongan dan fitnah atas Nabi Muhammad SAW. Saat Ummu Jamil mengetahui ayat yang diturunkan mengenai dirinya dan suaminya, ia begitu marah.
Ia langsung menghampiri Nabi SAW sambil membawa segenggam batu. Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menutup pandangan Ummu Jamil hingga ia tak dapat melihat dan menemukan Rasulullah SAW. Sahabat yang beriman, itulah 3 orang perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran. Bukan disebutkan karena kebaikannya, akan tetapi karena keburukannya. Sebagai seorang perempuan dan istri, hendaknya bisa mengambil pelajaran dari 3 perempuan ini. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam sejarah Islam ada 2 istri para nabi yang justru berkhianat dan durhaka kepada suaminya sendiri. Mereka adalah istri dari Nabi Lut yang mendukung perbuatan maksiat sesama jenis, dan istri Nabi Nuh yang secara terang-terangan menyebut suaminya sendiri gila. Banyak hikmah yang perlu kita ambil dari kisah 2 istri para nabi ini. Kisah tentang 2 istri para nabi ini dicatat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 66. Artinya, keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsir Tabari halaman 23 menjelaskan bentuk pengkhianatan kedua istri Nabi tersebut sebagai berikut. Artinya, disebutkan bahwa pengkhianatan istri Nabi Nuh pada suaminya adalah kekufurannya yang pernah berkata pada manusia yang kafir, Nuh itu gila. Adapun pengkhianatan istri Nabi Lut adalah saat Nabi Lut merahasiakan tamunya, istrinya justru memberitahu hal itu pada orang kafir yang hendak berbuat jahat. Namun sikap pengkhianatan keduanya tersebut tidak pernah dilakukan sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Dahhak seperti dikutip Al-Tabari tafsir Tabari. Artinya, diriwayatkan dari Al-Dahhak ayat keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Al-Dahhak berkata, tidak ada satupun istri seorang nabi yang berkhianat. Kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Al-Dahhak berkata, dalam soal agama keduanya berkhianat. Hikmah: setiap suatu peristiwa yang tidak ideal dan tidak mengenakan selalu mengandung pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Begitu juga dalam kasus kafirnya sebagian kerabat dan keluarga Nabi terdahulu yang antara lain sebagai berikut. 1. Allah menguji Nabi Lut melalui istrinya untuk mengangkat derajat dan meninggikan statusnya dengan sikap Nabi Lut yang ridho dan sabar atas semua cobaan tersebut. Sebagaimana cobaan itu juga menimpa Nabi Ibrahim dengan kekufuran ayahnya. Quran surat At-Taubah ayat 114. Dan Nabi Nuh dengan anaknya lelaki. Quran surat Hud ayat 42. Dan istrinya At-Tahrim ayat 66. 2. Sebagai motivasi dan penghibur bagi orang yang mendapatkan musibah. Dengan sikap anak yang durhaka atau kerabat yang membangkang, walaupun segala usaha sudah dilakukan untuk memperbaiki mereka, ini artinya bahwa hidayah adalah milik Allah. Manusia hanya berusaha maksimal. 3. Bahwa setiap manusia bertanggung jawab penuh atas segala perbuatannya. Orang baik tidak menanggung perbuatan kerabatnya yang buruk walaupun kekerabatannya itu sangat dekat hubungannya seperti anak, istri, ayah, saudara, apalagi teman atau tetangga. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 74. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ayat ini diulang berkali-kali yang menunjukkan signifikansinya. Lihat misalnya pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 33, Al-Ghafir ayat 17, Al-Jasiyah ayat 22, Al-Baqarah ayat 281, Ali Imran ayat 25, Al-An'am ayat 164. Sahabat yang beriman, itulah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tentang pengkhianatan 2 istri para nabi. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah